Kemudian tadi yang pertama adalah dengan membaca. Kemudian yang kedua adalah dengan memahami makna dan tafsirnya. Hadis yang sering kita sampaikan, yang sering panjenengan hafal, yang sering panjenengan dengarkan, hadisnya apa? Diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Saya hanya ingin mengatakan begini, Pak. Kebanyakan orang menafsirkan hadis atau mensyarah hadis ini salah. Salahnya di mana? Menganggap seolah-olah ta'allamul Qur'an itu hanya menghafal dan belajar tahsin saja. Seolah-olah menganggap yang disebut belajar Qur'an itu hanya apa? Belajar tahsin, belajar tahfidz itu saja. Padahal apakah ta'allamul Qur'an hanya itu, Pak, Bu? Mempelajari Quran hanya itu? Tidak. Apa? Belajar syariat, belajar fikih, muamalah, belajar semua kandungan-kandungan Quran, ya bagian dari Quran. Kita belajar tafsir, kita belajar tentang ulumul Quran. Itu sama saja dengan belajar Quran, enggak? Sama. Bahkan kemudian panjenengan belajar bertani atau kemudian belajar bagaimana mengatur kehidupan, pola sehat hidup dengan Al-Quran, itu juga bagian dari belajar Quran, Pak. Hanya makna yang lain dari belajar Quran. Tapi esensinya sama, mempelajari tentang Al-Quran. Maka yang disebut ta'allamul Quran itu bukan hanya sekedar mempelajari ilmu tahsin dan tajwid atau tahfiznya saja. Itu penting. Tahsin dan tajwid itu penting. Apalagi bagi kita anak-anak laki-laki, bapak-bapak, itu penting sekali ketika kemudian kita mempelajari tahsin, tajwid, tahfizul Quran penting. Apalagi ketika kita menjadi imam sholat, itu penting sekali. Kenapa? Menjadi imam sholat ini nanti kajian lainnya, tapi saya ingin sedikit menyinggung di sini. Menjadi imam sholat itu bukan dilihat dari jabatannya, kedudukannya, bukan. Tetapi dilihat dari siapa? Kata Rasulullah SAW, yang paling pantas untuk menjadi imam sholat adalah aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya dan paling fasih bacaannya. Kalau anak muda, dia sudah baligh, dia fikih sholatnya paham, mana yang batal, mana yang wajib, mana yang rukun dan lain sebagainya. Dia fasih bacaannya, dia banyak hafalannya, dia anak muda, maka silahkan untuk mengimami sholat. Apalagi suaranya bagus, itu lebih bagus lagi. Tapi kadang-kadang di masyarakat kita tidak demikian. Yang imami sholat adalah yang punya jabatan di masyarakat. Ada yang begitu? Ya mungkin di sini tidak. Di Batur saya kira tidak banyak yang demikian. Tapi di luar sana masih banyak. Maka khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allamah. Ta'allamul Qur'an itu mempelajari tentang semua kandungan Al-Qur'an. Ya, tidak hanya terbatas ilmu tahsin, ilmu tajwid dan tahfiz saja. Semuanya itu adalah bagian dari Al-Qur'an. Nah, lalu kemudian begini, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, seorang ulama besar dari Saudi, beliau mengatakan, sudah waktunya. Baik. Ya. Ini saya selesaikan sebentar, nanti nanti ini saya ada materinya, kalau panjenengan nanti mau mengkopi, saya kirimkan ke panitia panjenengan untuk baca. Nah, saya akhiri dengan perkataan dari Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin. Beliau mengatakan, "Fal Qur'anul Karim nazzala li umuri thalathah." Quran itu diturunkan atas 3 perkara. Quran itu diturunkan atas 3 perkara. Yang pertama adalah at-ta'abbud bitilawatihi. Beribadah dengan membacanya. Lalu kemudian wafhum ma'aniyatu wal amalu bih. Memahami tentang Al-Qur'an itu wal amalu bih, dan mengamalkan Al-Qur'an. Ini kata Syekh Utsaimin. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan dalam 3 perkara. Pertama adalah membacanya, beribadah dengan membacanya. Lalu kemudian memahaminya, dan yang ketiga adalah mengamalkan. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, agar kemudian kita tidak terjatuh pada seremonial tahfizul Quran,
tapi kemudian nanti mengamalkan Qur'annya sedikit. Dan dalam proses pembelajaran tahsin dan tahfidz ini, pembenaran ini, saya sendiri memberikan sedikit solusi, terutama di daerah Batur. Ini ada MTS Muhammadiyah Batur, dan saya mengajar guru-gurunya di sana untuk mengupgrade tahsin dan tahfidznya. Tapi sementara masih di tahsinnya dulu, agar harapannya nanti guru-guru MTS itu yang kemudian breakdown, artinya menurunkan kepada santri dan murid-muridnya dan masyarakat sekitar. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, dan mohon dukungan dan doa dari panjenengan semua. Di sini juga ada program barbecue. Jadi bahagia bersama dengan Quran. Mudah-mudahan panjenengan semua, santri-santrinya semangat, pengajarnya semangat, lalu kemudian anak-anaknya juga semangat, orang tuanya juga semangat. Kalau kemudian tidak ada kesinambungan dari beberapa pihak tadi, maka program sebagus apapun barbecue itu tidak menjadi manfaat. Kenapa? Karena tidak ada sinergisitas antar semua lini itu. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan bahagianya dengan Al-Quran, dengan kita membaca, kemudian kita mengamalkan, mempelajari, mentadaburi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Waktunya terbatas, mudah-mudahan insyaallah di lain kesempatan bisa kita lanjut lagi. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.